Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halal bihalal. Ini juga baik ya. Halal bihalal ini baik. Walaupun halal bihalal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-haqqul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Dengan namanya kita minta pertolongan baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah 8 hari berhari raya dengan hari ini. Mudah-mudahan dalam hari raya kita selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mempertahankan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhari raya ada pedoman dalam kitab-kitab fikih supaya kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berhari raya, bersilaturahmi kepada guru, kepada saudara-saudara kita, paman, bibi dan lain-lain, masih ada istilah baru sekarang ini dengan halal bihalal. Ini juga baik ya. Halal bihalal ini baik. Walaupun halal bihalal ini istilah Indonesia yang sudah populer, hanya ada di Indonesia. Nah, di Arab tidak ada istilah ini. Halal bihalal istilah Indonesia, bahasa Indonesia yang mirip bahasa Arab tapi bukan bahasa Arab. Halal itu memang bahasa Arab, artinya lawannya haram. Bi dengan halal, halal dengan halal, artinya halal bin halal. Mirip gitu. Halal, dua-dua pihak halal. Apa makna ini? Ini adalah makna lain dari silaturahim budaya Indonesia. Tidak ada di Malaysia, tidak ada di Arab, tetapi yang ada hanya di Indonesia. Mula-mula ada di Indonesia di zaman Presiden Soekarno. Waktu itu ada Menteri Agama namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu pernah jadi Menteri Agama, pendiri Muhammadiyah. Beliau berbisik kepada Soekarno agar mengundang para ulama, kiai-kiai, pemimpin pesantren untuk datang ke istana, diberi nama dengan halal bihalal.
Jadi kalau kita hitung-hitung baru 70 tahun halal bihalal ini. Tetapi kita dapat juga cerita, ini cerita yang benar, di dalam kerajaan Aceh sudah ada halal bihalal ini sejak zaman Iskandar Muda. Jadi Raja Aceh Sultan Iskandar Muda juga telah memberi tempat kepada para ulama. Kalau Iskandar Muda itu kan abad ke-14, berarti sudah cukup lama di Aceh. Jadi walaupun namanya belum halal bihalal, silaturahim namanya, tapi mirip, artinya menjamu para ulama, membuka pintu istana kepada rakyat, kepada fakir miskin, anak yatim, janda-janda, itu telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Jadi kalau kita lihat halal bihalal ini baik, mirip silaturahim. Inilah yang dianjurkan setiap hari raya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling memaafkan. Jadi tidak ada tersisa dendam antara rakyat dan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat. Semua kita harus lapang dada, musafahah, lapang dada. Jadi Allah akan memberi rahmat kepada orang-orang yang tidak ada penyakit hati di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kasih sayang. Maka sangat indah kalau tradisi ini kita pertahankan. Sebagai tuan rumah misalnya, kita punya kemenakan, punya famili-famili yang miskin, semua harus ada amplop gitu ya, atau ampau, itu istilah Cina. Harus ada, kita berikan kepada anak-anak walaupun sedikit. Itu tradisi yang baik. Sedekah, kita niat sedekah mendapat pahala. Kemudian dalam hal itu ada dua pihak yang punya hak masing-masing. Pihak tamu yang datang dan pihak tuan rumah yang menerima tamu. Tentu kita sebagai tuan rumah memuliakan tamu. Fal yukrim jarrah, fal yukrim dhaifah. Memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Antara tamu dengan tetangga tidak jauh bedanya. Tetangga yang dekat rumah dengan rumah kita, ada dalam kitab disebut sampai 40 rumah ke kiri ke kanan, cukup banyak tetangga kita. Tetapi kalau zaman modern sekarang, ya kira-kira 5 rumah kiri, 5 rumah kanan itu sudah dianggap tetangga. Jadi wajib kita muliakan, memberi minuman dan kue-kue. Jadi kalau zaman dulu, waktu kami masih muda, masih kecil, itu betul-betul kuenya ciri khas tradisional Aceh. Jadi ada kekarah, ada boh rum-rum, timpan, ada boh husin dan macam-macam namanya. Oh, sekarang sudah canggih, sudah modern, macam-macam kue-kue modern boleh juga. Tetapi sebaiknya kita orang Aceh juga harus kita buat kue-kue tradisional supaya jangan mati, jangan tidak ada lagi. Alhamdulillah kita lihat masih ada. Alhamdulillah menjaga tradisi kue-kue Aceh. Dan pemerintah sudah sangat baik memberi modal, membina di Keranas mungkin masih ada. Alhamdulillah. Kemudian hak tamu,
tamu kalau pergi ke rumah orang juga harus dengan akhlak yang mulia. Setelah minum, nah, setelah makan kue-kue, mungkin minta pulang. Jangan terlalu lama di rumah itu. Nah, minta pulang. Jangan lama sekali. Itu adab. Bolehkah kita bersalam-salaman? Nah, itu ada dua pendapat, ya. Yang bersalaman dengan tuan rumah itu wajib bagi yang bukan mahram. Nah, tetapi yang mahramnya yang boleh, yang bukan mahram tidak boleh. Ada hadis yang melarangnya. Jangan banyak terjadi maksiat di dalam muhasafah. Jadi salam-salaman itu banyak yang keliru. Tidak boleh. Cipika-cipiki itu boleh dengan yang halal bagi kita, tapi yang tidak halal tidak boleh cipika-cipiki itu. Malah bersalam-salaman juga tidak boleh dengan yang non mahram. Jadi ada ketentuannya. Kadang-kadang orang berjasa berlebih-lebihan dalam hal ini di depan orang-orang muda, itu tidak baik. Di segi akhlak tidak baik, di segi agama juga tidak baik. Kemudian yang paling penting adalah harus datang dari hati nurani. Dari hati nurani meminta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Karena dosa itu ada tiap hari, maka kita selalu beristighfar, selalu minta maaf kepada orang yang pernah kita merasa membencinya, memfitnahnya. Kita minta maaf dan tidak boleh tidak memaafkan. Kita semua memaafkannya. Tidak perlu dendam, tidak perlu tidak memaafkan saudara-saudara kita sesama muslim. Kita maafkan, dapat pahala dua-dua. Yang meminta maaf dapat pahala, yang memberi maaf juga dapat pahala. Kemudian yang paling penting lagi adalah setelah semuanya selesai di rumah itu, kita juga pulang dengan menjaga lidah, jangan menilai rumah orang lain, merasa rumah kita besar, bagus, sayang dia, rumahnya kecil, tidak bagus, itu dosa lagi. Enggak perlu kita nilai-nilai harta orang, mobil orang, tidak perlu. Yang lebih baik mensyukuri nikmat Allah. Semua nikmat itu, nikmat yang diberikan kepada kita semua memuaskan kita. Misalnya kondisi kita begini sekarang ini, kita bersyukur kepada Allah. Oh, jadi anggota DPR, bersyukur lagi jadi pejabat, orang-orang hebat, bersyukur semua. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi jika kita kufur dengan nikmat-nikmat Allah, Allah akan memberi azab yang pedih. Ini penting sekali kita ingat. Jangan menilai-nilai ekonomi orang. Hidup ini ibarat roda, terus berputar, ya. Kadang-kadang kita jatuh miskin, kadang-kadang kita dapat nikmat lagi. Jadi tidak selalu orang senang, tidak selalu orang susah, tidak selalu orang kaya, tidak selalu orang miskin. Dalam realita kita di Banda Aceh ini, kita pernah kembali ke nol. Jadi setelah tsunami
kita kembali ke nol. Kita pikir tidak bisa lagi bangkit rata-rata kita. Tetapi rahasia Allah, tahu-tahu kita bisa bangkit kembali, malah lebih jaya ketimbang sebelum tsunami. Ini rahmat Allah yang wajib kita bersyukur. Jangan lupa nikmat. Jangan lupa nikmat kepada Allah. Banyak sekali orang yang tumbuh ekonominya itu setelah tsunami. Maka ini penting. Jangan ketika kaya kita congkak, kita takabur, kita melupakan si fakir miskin, anak yatim. Karena ketika kita jatuh miskin, kita tidak bisa membantu. Kalau mau membantu, membantulah ketika kita jaya. Kadang-kadang dengan doa fakir miskin, doa anak yatim, kita selalu berada di atas. Mudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kembali kepada halal bihalal. Jadi halal bihalal ini sesuatu yang baik. Kalau di kantor-kantor dibuat halal bihalal, itu baik sekali. Apalagi perantau, orang Aceh, ya, orang PD misalnya. Orang PD itu ramai-ramai merantau ke Jakarta, ke Medan, ke Malaysia, ke mana-mana. Bulan Ramadan mereka itu hari raya maksudnya, mereka kembali ke kampung, kembali walaupun jauh mereka kembali. Sampai di kampung mereka kadang-kadang jadi rapat kilat, menurun bergotong royong, membeli kambing atau lembu, membuat halal bihalal. Itu bagus sekali, bagus sekali. Sambil ta'aruf, saling memperkenalkan perjuangan di rantau, memperkenalkan anak-anak mereka yang lahir di rantau, yang dibawa pulang. Itu bagus sekali. Bukan hanya orang PD, tapi karena orang PD itu yang sudah luar biasa kita kenal sebagai perantau, tapi orang Aceh besar juga cukup banyak yang merantau di Jakarta. Jadi orang Aceh besar di Jakarta hebat-hebat juga. Juga orang Aceh Barat. Jadi semua tidak kecuali. Jadi halal bihalal ini bagus, ya, bagus sekali. Saya memimpin sebuah lembaga sekarang, MAA Kota. Hari ini saya buat halal bihalal. Jadi kita buat halal bihalal supaya kita saling lebih akrab, saling memaafkan. Itu baik sekali. Sekedar makan-makan juga, makan siang, itu hal-hal yang cukup bagus, ya. Jadi halal bihalal ini walaupun tidak dikenal dalam syariat Islam, yang dalam syariat Islam dikenal dengan silaturahim, ya. Halal bihalal tidak dikenal, istilah saja itu tidak ada. Jadi bukan ajaran sejak dulu. Halal bihalal tumbuh kemudian, istilahnya juga bukan bahasa Arab walaupun mirip bahasa Arab. Halal bihalal, kalau kita terjemahkan halal dengan halal, maksudnya saling meridai. Itu hakikatnya. Kita harus saling menghargai, meridai, mendoakan. Kita saling mendoakan kapan kembali ke Jakarta, kapan kembali ke Medan, kita tanya. Dan yang bersangkutan bercerita, insyaallah hari Senin ini misalnya, mohon doa restu, kita doakan. Ini sangat luar biasa. Semoga bertemu kembali tahun depan. Semuanya luar biasa, mendapat pahala yang sangat banyak. Kalau mau membeli oleh-oleh, itu juga hal yang wajar, ya. Saya dulu ada tamu-tamu saya dari Jakarta, dari Malaysia,
Apa yang saya berikan kepada mereka? Itu tafsir Baidawi, ya. Itu karangan ulama Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala. Itu bahasa Jawi. Senang sekali rupanya. Dan tafsir itu juga yang pernah saya berikan kepada Najib Tun Laza. Setelah tsunami, Najib Tun Laza berada di Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kebetulan saya bawa kitab itu, ada di kantor di belakang masjid. Ada kitab saya itu, supaya ada oleh-oleh untuk Menteri Pertahanan Malaysia waktu itu. Kemudian jadi Perdana Menteri beliau. Jadi saya berikan kitab itu, beliau terima. Dan tahun 2007 ya, tahun 2007 tidak sia-sia juga. Akhirnya beliau mengundang saya sebagai penceramah di Kuala Lumpur. Itu berkat kita berikan sebuah tafsir karya ulama besar Aceh kepada orang besar, tetapi orang besar kemudian mengundang kita ke Kuala Lumpur. Jadi luar biasa juga hikmahnya. Maka memberi sesuatu kepada orang dengan ikhlas, Allah akan membalas yang lebih baik. Allah akan membalas yang lebih baik kepada yang memberikan dengan ikhlas. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ceritakan waktu ceramah yang lalu, ya. Kita ini masih hari ke-8, ya. Hari ke-8 Idul Fitri, kita masih boleh berkunjung kepada saudara-saudara kita yang belum kita kunjung, orang-orang tua. Saya juga sedih, sejumlah teman-teman, orang-orang tua, guru-guru yang sedang sakit tapi belum kami kunjungi. Jadi lewat radio Baitur Rahman ini kita mohon maaf juga kepada guru-guru kita yang sudah tua di rumah. InsyaAllah kalau sampai saya kunjungi, tapi kalau tidak sempat kita mohon maaf, ya. Yang sering kita ucapkan di dalam hari raya ini adalah minal aidin wal faizin. Minal aidin apa artinya? Kembali ke fitrah. Jadi minal aidin nih kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Kita dilahirkan dalam keadaan suci, ya. Jadi kita kembali ke suci di hari raya ini, tidak ada dosa, ya. Wal faizin, jadi minal aidin, dari suci dari hari raya ini. Wal faizin, kepada hari kemenangan. Wal faizin ini artinya kemenangan. Siapa yang menang? Yang menang adalah hamba-hamba Allah yang mempertahankan takwa. Karena itu kita pertahankan. Jangan sampai hari-hari raya ini berdosa. Kalau dosa kecil memang selalu ada, tapi dengan istighfar, dengan saling memaafkan, dosa kecil ini diampuni oleh Allah. Yang jangan sekali-kali kita lakukan adalah dosa besar. Apa itu dosa besar? Kalau tidak sempat kembali menjenguk orang tua, baik bapak kita maupun ibu kita, itu dosa besar. Jadi orang tua akan sedih, anaknya masih hidup tapi tidak pulang hari raya. Itu dosa besar. Yang kedua, dosa besar itu adalah meninggalkan salat 5 waktu di hari raya. Itu dosa besar. Yang ketiga, berjudi di hari raya, dosa besar. Yang keempat, perempuan keluar rumah dengan pakaian yang tipis, pakaian yang ketat, itu dosa besar. Jadi dosa besar itu harus taubat nasuha.
tidak mudah taubat nasuha itu, berat. Lebih baik menjaga diri, jangan sampai kita jatuh kepada dosa-dosa besar. Kita ingatkan, yang sangat mengkhawatirkan adalah judi, karena judi ini telah berakar, ya. Judi telah berakar dalam masyarakat dan mereka tidak sadar itu judi. Tidak sadar karena mereka tidak mau ngaji, tidak mau bertanya kepada ulama. Contoh judi. Padahal main batu tu, tam tung atas meja, nanti sodalu trun peng. Itu judi, dosa besar. Atau main kartu. Atau ada judi modern, mau nebak BL berapa ujungnya, itu pernah muncul dulu. Mudah-mudahan jangan ada lagi sekarang ini. Pokoknya judi itu dosa besar, tidak mudah diampuni oleh Allah. Malah bagi pensyarah hadis, orang-orang yang sengaja berbuat dosa besar itu harus singgah dulu ke neraka, naudzubillah min zalik. Karena taubat nasuha itu sangat banyak syaratnya, tidak mudah. Maka lebih baik menjaga, jangan terjerumus ke dalam dosa besar itu. Jadi kita ingatkan kembali, jauhkan dirimu wahai anak-anak muda Aceh daripada judi. Juga kepada ibu-ibu, anak-anak gadis, juga dalam berpakaian. Itu banyak sekali pelanggaran. Misalnya terlalu ketat celananya, bajunya, itu ketat sekali. Itu dosa besar. Itulah perbedaan kita di Aceh dengan daerah lain. Jadi orang Aceh ini sudah mengenal jilbab sejak tahun 2000 dulu, malah lebih jauh lagi ke belakang. Sudah tahun 90-an orang Aceh sudah mengenal jilbab. Alhamdulillah seluruh Aceh sekarang berjilbab. Ini rahmat Allah kepada Aceh, Serambi Makkah. Kadang-kadang di daerah lain belum. Bukan tidak ada. Seluruh Indonesia sekarang sampai ke Papua orang Islam berjilbab. Tapi masih ada yang belum. Tapi alhamdulillah Aceh sudah berfungsi sebagai pelopor. Kita pelopor jilbab seluruh Indonesia. Ini satu kebanggaan. Mudah-mudahan pelopor itu harus betul-betul hebat, harus benar jilbabnya, harus syar'i jilbabnya. Jangan jilbab pura-pura. Orang pakai kerudung nampak anak rambutnya itu jilbab pura-pura gitu. Tidak tertutup lehernya nampak, itu jilbab pura-pura. Itu berdosa malah. Karena dalam Al-Quran tidak boleh juga nampak leher kita, harus tertutup semua. Kita labuhkan kain ke dada kita. Saya yakin sekali semua kita dengan jilbab ini sudah tuntas, sudah tahu, ibu-ibu sudah tahu semua mana jilbab yang syar'i, mana jilbab yang tidak benar. Ya, dulu cukup lama kita di Aceh bertahun-tahun pakai jilbab melepau. Jadi yang tertutup hanya rambut, kuping-kuping di luar, dadanya di luar. Alhamdulillah berkat dakwah tidak ada lagi sekarang. Ibu-ibu Aceh sekarang, ibu-ibu yang cerdas, semuanya berjilbab sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Terakhir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jaga hari-hari ini dengan ibadah, jaga waktu salat, jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. InsyaAllah kita tetap mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita raih.
dan Allah menambah lagi kebaikan-kebaikan kepada kita bersama, sehingga kalaupun kita meninggal dunia, kita meninggal di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجة.